Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dimas dari kampus Institut Setiami Depok. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan resume dari modul mata kuliah teori administrasi ke-13, yaitu mengenai paradigma atau cara pandang e-government dalam studi administrasi publik. Baik, saya akan mulai menjelaskan dari mulai definisi tentang e-government, salah satunya itu dari Bank Dunia pada tahun 2004, yaitu e-government refers to the use by government agencies of information technologies that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve the variety of different ends: better delivery of government service to citizens, improve interaction with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and or cost reduction. Jadi kira-kira e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, para pelaku bisnis, atau unit-unit lain dalam pemerintahan itu sendiri. Teknologi yang digunakan ini dapat melayani sebuah keragaman yang berbeda, yaitu pemberian pelayanan kepada seluruh warga negara dengan lebih baik, meningkatkan interaksi dengan dunia bisnis atau industri, memberdayakan masyarakat melalui akses terhadap informasi atau manajemen pemerintah yang lebih efisien. Hasil yang didapat yaitu korupsi yang berkurang, transparansi yang meningkat, kenyamanan yang lebih besar, peningkatan penerimaan negara, dan atau pengurangan biaya. Selain itu, Yu Zheqian dan James Perry pada 1 tahun sebelumnya mengatakan bahwa definisi e-government adalah garda terdepan dari upaya pemerintah dalam menyediakan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, kelompok bisnis, pegawai pemerintah, dan organisasi masyarakat. Seperti itu, ada kesamaan dengan definisi dari Bank Dunia tadi ya. Berikutnya, dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terbaru oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan intensif kepada masyarakat, para pelaku bisnis, dan lingkungan pemerintah dengan menggunakan aplikasi berbasis web melalui perubahan pada proses internal dan eksternal dalam rangka mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, memudahkan semakin bertambah peningkatan pendapatan, dan mengurangi ongkos dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikutnya, ada tujuan dari e-government, yaitu salah satunya meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, itu terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Berikutnya, perbaikan organisasi sistem manajemen dan proses kerja kepemerintahan. Itu ada sasaran, yaitu pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan persaingan perdagangan internasional, pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah, serta menyediakan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. Yang terakhir yaitu pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.
Adapun manfaat e-government yaitu salah satunya meningkatkan efisiensi dengan memangkas birokrasi misalkan salah satunya. Berikutnya adalah meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan kepada masyarakat, membantu mencapai keluaran kebijakan tertentu, dapat berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi, dapat menjadi pengkontribusi utama untuk reformasi. Terakhir, membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara. Selain itu, adapun permasalahan daripada penerapan e-government ini adalah dari aspek budaya. Adanya resistensi atau penolakan dari masyarakat dan jajaran dari aparat pemerintah itu sendiri. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran manfaat dan penghargaan terhadap teknologi yang dipergunakan, atau istilahnya bahasa kerennya itu gagap teknologi gitu. Berikutnya keengganan berbagi data dan informasi agar terintegrasi secara nasional. Yang kedua yaitu aspek kepemimpinan. Terjadi konflik kepemimpinan tingkat pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua yaitu peraturan yang belum tersosialisasi dan penerapannya belum merata. Yang ketiga, pengalokasian anggaran untuk membangun infrastruktur pelayanan publik dan pemanfaatan e-government sistem dalam APBN atau APBD belum menjadi prioritas utama. Yang ketiga yaitu aspek infrastruktur. Adanya ketimpangan digital yang mengakibatkan belum meratanya kesediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu ketersediaan infrastruktur pengadaan teknologi informasi dan komunikasi masih terpusat di kota-kota besar saja, belum merata ke daerah-daerah gitu. Yang terakhir yaitu sistem layanan publik di Indonesia tidak memiliki aturan yang baku atau belum ada pakem yang baku